Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa sallallahu ala nabiyina al-mustafa amma ba'du. Kaifa halukunna ya akhwati? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Baik, teman-teman, kembali lagi bertemu dengan Bu Amel setelah PTS yang kedua ini ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang Al-Qur'an hadis, yang mana di dalamnya kita akan membahas dua materi, yaitu tafsir surat Al-Ma'un diambil dari Al-Quran, dan hadisnya yaitu hak-hak Allah, Rasulullah SAW, dan sesama muslim. Nanti kita akan membahas hadis tentang hak-hak Allah, Rasulullah, dan sesama muslim. Itu pembahasan di materi kita kali ini. Baik, langsung saja yuk teman-teman, kita masuk ke tafsir surat Al-Ma'un. Insya Allah teman-teman semua sudah hafal ya surat Al-Ma'un. Baik, kalau gitu Bu Amel bacakan, teman-teman sambil mengikuti ya, sambil mengikuti di rumah surat Al-Ma'un ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya ayat pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yakni tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian ayat keempat, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ayat kelima, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dia sholat tapi lalai dari sholatnya. Kemudian ayat ke-6, alladzina hum yura'un, yakni orang-orang yang berbuat riya. Dan ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna atau barang yang bermanfaat. Itu tadi arti dari surat Al-Ma'un. Selanjutnya sekarang kita akan membahas penjelasan kata dari surat Al-Ma'un. Tadi teman-teman sudah membaca ya bahasa Arabnya atau ayatnya. Sekarang kita baca penjelasan katanya. Yang pertama yaitu yukadzibu biddin, yakni orang yang mendustakan agama. Tadi ini di ayat pertama ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Berarti arti dari yukadzibu biddin adalah orang yang mendustakan agama. Kemudian yad'ul yatim, yang artinya menyia-nyiakan anak yatim. Yad'ul yatim, menyia-nyiakan anak yatim, yang ada di ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik atau menyia-nyiakan anak yatim. Kemudian sahun, sahun itu artinya lalai teman-teman. Sahun artinya lalai, yang ada di ayat kelima, alladzina hum an salatihim sahun, yang mana di situ adalah kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Nah, orang-orang yang sholat itu orang-orang yang bagaimana? Kenapa celaka? Akhirnya dikatakan di sini yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Sahun, alladzina hum an salatihim sahun, yang mana lalai dari sholatnya.
Kemudian yuroun. Yuroun artinya apa teman-teman? Yakni ingin dilihat orang jika beribadah. Ini artinya yuroun. Atau kita bisa menyebutkan sebagai riya, yang ingin dilihat orang jika beribadah. Nah, ini tadi orang-orang yang lalai dari sholatnya itu bagaimana? Yaitu orang yang ingin dilihat orang lain ketika dia beribadah atau riya. Kemudian wayamna'unal ma'un, ayat terakhir yaitu al-ma'un. Katanya, penjelasan katanya yakni al-ma'un. Al-ma'un itu artinya barang berguna atau barang yang bermanfaat, ya, atau barang-barang yang berguna untuk diberikan bantuan. Maksudnya di ayat terakhir itu wayamna'unal ma'un, yaitu orang yang tidak mau memberi orang lain barang yang bermanfaat atau memberi bantuan. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke kandungan surat Al-Ma'un. Surat ini teman-teman diturunkan di Mekah. Jadi surat ini kalau diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, maka surat ini dinamakan surat Makkiyah, ya, surat Makkiyah. Masih ingat kan pelajaran di semester 1 yang lalu? Kalau diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, maka namanya surat Makkiyah. Tapi kalau sesudah hijrah ke kota Madinah, namanya surat Madaniyah. Seperti itu. Insya Allah teman-teman kelas 5 sudah ingat. Nah, surat ini diturunkan di kota Makkah berkaitan dengan Al-As bin Wa'il Al-Mughirah. Siapa yang masih ingat dengan Al-As bin Wa'il Al-Mughirah? Saya Bu Amel, saya. Iya betul, teman-teman pasti masih ingat ya, waktu berada di tafsir surat Al-Kautsar. Materi tafsir surat Al-Kautsar. Di situ ada sebab diturunkannya surat Al-Kautsar, yakni berkaitan dengan Al-As bin Wa'il Al-Mughirah juga. Ini juga masih nyambung dengan kandungan yang ada di surat Al-Ma'un. Kenapa sih Al-As bin Wa'il Al-Mughirah itu berada di kandungan surat Al-Ma'un ini? Karena mereka dan teman-temannya mendustakan agama. Ya, mereka itu ngapain aja? Yang pertama yang ada di ayat kedua, yaitu menyanyiakan anak yatim. Kemudian yang ada di ayat ketiga, juga tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi sombong ya, nggak mau ngasih makan orang miskin. Dan yang ada di ayat kelima dan 6, mereka juga lalai mengerjakan sholat dan ingin dilihat sebagai orang yang taat atau riya. Mereka riya dalam mengerjakan sholat. Kemudian ayat ketujuh, enggan menolong saudara yang membutuhkan. Ya, itu yang bisa kita pelajari dari kandungan surat Al-Ma'un. Jadi apa yang dilarang di surat Al-Ma'un? Yaitu tadi menyanyiakan anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, lalai dalam sholatnya, dan sholatnya itu hanya ingin dilihat oleh orang atau riya, kemudian nggak mau menolong saudara yang membutuhkan. Itu semua tercela. Jangan sampai kita sama seperti Al-As bin Wa'il Al-Mughirah ini dan teman-temannya, karena surat Al-Ma'un ini juga ancaman juga untuk orang-orang yang seperti itu ya. Jangan sampai kita termasuk dari yang disebutkan tadi. Na'udzubillahi min zalik. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa Bu Amel sampaikan di pelajaran Al-Quran hadis kali ini. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari hadisnya, yaitu tadi hak-hak seseorang kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada sesama manusianya yang lain. Baik, Bu Amel cukupkan. Semoga yang Bu Amel sampaikan bermanfaat untuk teman-teman di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.